Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa nishur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejarah Kebudayaan Islam KD 3.1 menghayati keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy, yaitu dalam Perang Uhud. Peperangan ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi di kaki Gunung Uhud sebelah utara Madinah. Dalam perang ini, Abu Sufyan menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang. Mereka dipilih dari berbagai suku yang terdapat di Mekah, yang merupakan sekutu kafir Quraisy. Perang ini terjadi karena kafir Quraisy dendam atas tewasnya para pemuka Quraisy dalam perang Badar. Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan sebanyak 1.000 orang, terdiri atas kaum muhajirin dan ansor. Namun ketika pasukan tiba di Asyaud, 300 orang mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka keluar dari barisan pasukan Islam dan kembali ke Madinah. Mereka ini dipimpin oleh seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay. Pasukan Islam akhirnya tinggal 700 orang saja. Namun pasukan Islam tidak pengaruh semangat juang mereka tetap membara walaupun pasukan telah berkurang 3.000 melawan 700. Tapi tetap orang Islam tetap pantang menyerah, tetap membara semangatnya dalam perang Uhud ini. Strategi Rasulullah di perang Uhud. Dalam siasat perang ini, Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas bersiap siaga di atas puncak Uhud. Saat itu Rasulullah SAW berpesan agar pasukan pemanah ini jangan sekali-kali meninggalkan tempat masing-masing, apapun yang akan terjadi sampai peperangan berakhir. Strategi selanjutnya, pasukan Islam yang ditempatkan di sayap kanan yang dipimpin oleh Mundir bin Amru, di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Strategi selanjutnya, pasukan Islam yang ditempatkan di bagian terdepan adalah para pasukan Islam yang gagah berani seperti Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujanah yang berperang dengan menggunakan pedang Rasulullah SAW. Jadi persiapan perang Uhud,
strategi yang disiapkan oleh Rasulullah SAW sudah sangat matang anak-anak. Strategi 3 tersebut adalah strategi yang sangat bagus dan dipersiapkan oleh Rasulullah dengan matang-matang agar pasukan kaum muslimin bisa memenangkan perang tersebut. Detik-detik perang Uhud. Seperti biasa, peperangan dimulai dengan perang tanding atau duel 1 lawan 1 terlebih dahulu anak-anak, karena itu sudah adatnya orang dahulu, orang-orang Arab sebelum melakukan peperangan duel 1 lawan 1 terlebih dahulu. Abi Tolhah al-Abdari dari pihak kafir Quraisy melawan Al-Zubair dari kaum muslimin. Dalam peperangan ini Abi Tolhah dengan mudah dikalahkan oleh Al-Zubair. Setelah perang tanding tersebut, terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara orang-orang kaum kafir Quraisy dan orang-orang kaum muslimin. Pasukan Quraisy dapat dibuat kocar-kacir sehingga pasukan Islam menyangka pasukan Quraisy telah dikalahkan. Demi melihat kemenangan dan banyaknya harta rampasan yang ditinggalkan pasukan kafir ini, akhirnya pasukan pemanah yang 50 di puncak gunung Uhud turun dan meninggalkan posisinya masing-masing untuk ikut mengambil barang rampasan tersebut dan melupakan pesannya Nabi Muhammad SAW. Mereka telah melanggar perintah Rasulullah, padahal Rasulullah memerintahkan pasukan 50 tersebut jangan sampai turun apapun yang terjadi sebelum peperangan tersebut berakhir, karena mereka ingin menguasai atau mengambil hartanya. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu, akhirnya mereka turun. Akhir perang Uhud anak-anak, ketika melihat puncak gunung telah kosong, Khalid bin Walid yang ketika itu memimpin pasukan kafir Quraisy mengambil alih posisi tersebut, yaitu posisi di puncak gunung. Khalid menyerang pasukan Islam sehingga banyak sekali pasukan Islam yang terbunuh. Para pendekar Islam berjuang mati-matian, berjuang keras melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Abu Tolhah menjadikan dirinya sebagai pagar pelindung Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Sedangkan Abu Duljana menjadikan punggungnya sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, sehingga beberapa anak panah menancap di punggungnya anak-anak, tetapi ia tetap berdiri tegak melindungi Rasulullah SAW. Pengorbanan Abu Tolhah dan Abu Duljana sangat luar biasa dalam melindungi Rasulullah SAW sampai-sampai nyawanya mereka berdua sebagai taruhannya, sebagai pagar betis melindungi Rasulullah SAW. Mereka rela mati demi untuk melindungi Rasulullah SAW. Dalam serangan balik ini Rasulullah pun terluka di kepalanya dan sebuah gigi siripnya patah. Sementara itu kafir Quraisy meneriakkan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Mendengar kabar tersebut, pasukan Islam menjadi kacau dan patah semangat. Namun
Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW yang telah dapat melepaskan diri dari kepungan orang-orang kafir Quraisy muncul di tengah-tengah pasukan Islam. Beliau membawa mundur pasukan Islam ke atas bukit sehingga pasukan kaum kafir Quraisy tidak mampu mengejarnya dan lebih memilih pulang ke Mekah. Dalam perang ini, Hamzah dan Mus'ab bin Umair yang bertugas memegang bendera serta 70 pasukan orang Islam gugur menjadi syuhada. Hikmah yang dapat kita ambil dari hal yang terjadi pada perang Uhud adalah: 1. Tetap kompak mengikuti arahan pemimpin. 2. Jangan tergiur dengan godaan harta sehingga melanggar perintah syariat. 3. Sikap Nabi yang memaafkan pasukan pemanah harus menjadi contoh dan teladan. Yang keempat, pengkhianatan dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam hidup bermasyarakat. Cukup sekian keterangan dari Bapak. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.